ada ada sebuah keluarga dekat sama kami. Mereka ini tinggal di luar. Ini analogi sederhana, tinggal di luar. Lalu mereka tinggal di luar liburan. Pas di liburan rumah mereka di Bintaro. Mau ke rumah, ke Pondokopi. Kasih kabar ke istri sekitar ba'da asar. Kata mereka, kita start ya ba'da asar ya. Dari Bintaro, istri saya kabari, mereka sudah start ba'da asar ke jam 4:30. Kira-kira antum kalau jadi saya, kita tinggal di Pondokopi, Jakarta Timur, mereka sampai jam berapa hadirin? Dari Bintaro jam 4, jam 4:30. Pak Arif jam berapa? Oh ini ada, Zak, jam berapa Zak dari Bintaro? Habis maghrib. Habis maghrib ya, itu estimasi saya juga habis maghrib sampai nih. Habis maghrib belum datang. Habis Isya belum datang. Jam 8 belum datang. Jam 9. Jam 10. Jam 11. Antum tahu mereka tinggal di luar negeri. Kita aja saat tinggal Jakarta setahun nggak keluar rumah bingung sekarang gitu loh. Ini udah berubah. Jadi dia dari Bintaro naik Jor, itu kan udah tinggal lempeng aja, perbanyak tawakal istighfar deh gitu ya. Sampai Pondokopi, beneran tinggal nginjak gas, jalan terus. Setelah Jati Asih itu kan ada persimpangan yang mau ke Bekasi sama mau ke Cawang, bener nggak? Dari Jor. Pondokopi dia tinggal lurus aja lagi. Habis itu ketemu Pondok Kelapa, lalu ketemu Bintara, keluar sampai tuh rumah kita. Karena nggak tahu jalan, bingung, itu pas pisahan ke Bekasi sama ke Cikampek, dia belok Cikampek dan Cawang, dia belok kiri ke arah Cawang, belok kiri ke arah Cawang, lalu masuk tol dalam kota, ke arah Tanjung Priuk. Antum ketawanya jangan kenceng-kenceng, orangnya bisa ngikutin streamingnya nih, nanti malu lagi. Iya, mungkin lagi ikut juga ke arah Tanjung Priuk. Lalu dia turun di Cempaka Putih. Ini kan apa Ahmad Yani ya, bypass ya. Jadi turun Cempaka Putih belok kiri. Ngelewatin kan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lurus terus sampai Senen. Atrium. Lampu merah tuh, lurus lagi Tugu Tani masuk Merdeka, samping Gambir, terus kanan Monas, begitu sampai bundaran yang depannya BI, belok kiri masuk Tamrin, belok kiri lurus sampai Semanggi, Tamrin, Sudirman, Semanggi, ambil kiri masuk lagi Gatot Subroto, masuk tol lagi. Masuk tol tuh dari Semanggi, masuk tol. Nah, ke Pondokopi dari situ kan tinggal lurus aja tuh, keluar nanti Jati Bening gitu, atau keluar masuk Jor lagi. Dia lurus, pas sampai Cawang kan ada pecahan, lurus Cikampek, terus kiri Jagorawi, dia kiri Jagorawi, ke arah Bogor. Lalu abis itu kan sebelum Cibubur kan ada pintu gerbang tol Jor, masuk Jor lagi dari sana, barulah ke arah ke arah Tanjung Priuk, keluar Bintara, sampai rumah jam 12 kurang. Ya Allah, antum jangan ketawa di atas penderitaan orang. Itu rekor tuh. Itu beliau datang mau jenguk saya ketika saya tabrakan beberapa tahun yang lalu. Itu bayangin sih, jenguk orang sakit datang jam 12 malam. Tapi saya terharu, hebat banget nih orang. Ini rekor nih. Kalau tembak Cikampek nih sampai Semarang kan gitu ya.
Jadi mau jenguk, udah cocok tuh jenguk tuh maghrib, tapi karena nggak tahu jalan tuh muter-muter hadirin. Itu muter-muter teraneh yang pernah saya alami dalam hidup saya ini. Itu bayangin bisa begitulah. Baru setelah Jagorawi, Jokowi masuk Jor lagi, baru mulus jalannya. Ya Allah. Jadi jenguk jam 12, pulang hampir jam 2 ke Bintaro lagi, nyasar lagi. Subhanallah, pahalanya banyak beliau itu, Masya Allah. Nah, apa sih yang bisa kita petik? Jangankan bicara sorga hadirin, bicara Bintaro Pondok Kopi aja nih, nggak pakai ilmu, muter-muter, stres, bingung dia tuh. Dia pikir udah bener, salah lagi. Antum bisa bayangin gimana perasaannya mau ke Pondok Kopi tiba-tiba ngeliat Monas gitu, kan bingung gitu ya. Pernah nggak sih antum bayangin perasaan begitu tuh, pengen Pondok Kopi tiba-tiba nyasar kok ada Monas gitu. Itu kan perasaan samping kedutaan Amerika nih, saya kemana nih gitu. Itu kan dalam hadirin sekalian. Ya Allah, itu sederhana aja deh, itu Bintaro Pondok Kopi. Gimana kalau kita bicara kehidupan yang lamanya 60 tahun, 70 tahun, terus cita-cita kita pengen surga dan nggak punya ilmu. Duh, kesian hadirin sekalian, kesian. Nggak nyampe-nyampe. Alih-alih masuk surga ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat pertama, kedua dan berikutnya, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Antum coba renungin deh ayat ini hadirin. Ayat ini dengan hikmah yang sangat luar biasa Allah syariatkan untuk dibaca di momen-momen spesial, momen-momen di mana umat Islam berkumpul, yang biasanya yang nggak pernah sholat subuh datang di momen itu. Ayat ini disunahkan dibaca di sholat Jumat, di sholat Idul Fitri, dan di sholat Idul Adha. Itu manusia lagi ngumpul. Dan surat ini salah satu surat yang disunahkan untuk dibaca. Pasti ada pesan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah nggak mungkin mensyariatkan sesuatu tanpa ada hikmah, sia-sia belaka. Ini pasti ada hikmahnya. Kenapa disampaikan ketika umat lagi pada ngumpul? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang pucat pasi, tunduk lesu. Siapa pemilik wajah-wajah tersebut? Amilatun nasibah. Amilah, pemilik wajah-wajah itu adalah orang-orang ketika hidup di dunia mereka beramal. Mereka bukan tidur-tiduran. Mereka nggak habiskan semua waktu untuk nongkrong. Amilatun, beramal, amilah. Dan bukan hanya beramal, nasibah. Mereka capek, mereka letih, mereka lelah karena mereka sibuk beramal. Jadi mereka bukan hanya orang yang sekedar sholat, mereka kecapean karena banyak mengerjakan sholat. Mereka bukan hanya puasa, mereka capek dalam memperbanyak puasa. Kira-kira kalau kita nggak pernah baca surat Al-Ghasyiyah, layaknya nih mereka di surga yang mana? Hadirin, lanjutkan ayatnya. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tasla naran hamiyah, mereka dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Neraka hadirin, beramal tapi salah jalan. Kita nggak bicara pelaku maksiat, ini pengen masuk surga, salah jalan, muter-muter, bingung, akhirnya amalan-amalannya hanya akan menjerumuskan mereka ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Tidak
Mereka diberikan minum dengan air neraka yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Enggak ada makanan kecuali duri. Duri. Untuk siapa? Amilatun nasibah. Orang yang di dunianya capek dalam beribadah, capek dalam beramal. Duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, itulah orang-orang yang paling merugi. Orang-orang yang paling tragis. Makanya Allah kan Allah tanya nih di akhir surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan kepada mereka, apakah kami sudah kasih tahu kalian siapa orang-orang yang paling merugi padahal mereka sudah beramal. A'mala, beramal. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Itu orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan dunia. Celakanya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia tersesat, salah jalan, tapi celakanya, mirisnya, mereka merasa telah melakukan yang terbaik. Yuhsinuna sun'a. Gitu. Seperti tadi. Mau ke Pondokopi, ketemu Monas. Gitu. Bener bang, bener. Insya Allah percaya sama abang. Monas, ya Allah salah gitu ya. Kok bisa ada Monas di Pondokopi? Kan bingung orang. Merasa udah bener nih, salah ternyata. Subhanallah. Ini bedanya. Kalau ke rumah teman aja yang deket, kita harus tahu jalannya kemana, dan itu kan ilmu. Walaupun cuma ada 2 belokan, belok kanan, belok kiri, kan tuh ilmu semua. Masa surga nggak pakai ilmu, hadirin? Makanya Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan, emangnya sama orang yang tahu dan orang yang nggak tahu? Beda. Ini yang perlu kita camkan, hadirin. Dan fatal. Kesana mentok lagi, kesini mentok lagi. Antum kan depresi, antum ke rumah teman mentok lagi, nggak nyampe lagi. Pulang antum, nggak jadi.